Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran biologi. Kita masih membahas tentang struktur dan fungsi anatomi tubuh pada manusia, di mana hari ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan atau biasa juga yang disebut dengan sistem respirasi pada manusia. Selamat menyaksikan. Ya, respirasi pada manusia itu adalah proses keluar dan masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya itu diteruskan ke seluruh tubuh lewat darah. Masih ingat kan pelajaran tentang sistem peredaran darah? Di mana di darah itu membawa oksigen itu masuk dan disebarkan ke seluruh tubuh, dan itu juga akan membawa karbon dioksida yang nantinya akan keluar ya melalui sistem pernafasan ini. Manusia itu memiliki alat respirasi yang berperan sebagai perantara antara lingkungan luar, yaitu alam bebas, dan lingkungan dalam, yaitu cairan interseluler, yaitu cairan yang ada di dalam tubuh kita ya. Organ pernafasan itu berfungsi untuk menyediakan oksigen bagi oksidasi seluler dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Proses respirasi pada manusia ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan inspirasi, ada yang disebut dengan ekspirasi. Kalau ins itu kan berarti dalam ya. Artinya ini merupakan proses masuknya oksigen dari hidung menuju paru-paru yang selanjutnya itu diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh lewat sistem peredaran darah ya. Nah, sedangkan kalau ekspirasi, eks kan artinya keluar. Nah, proses ini merupakan keluarnya karbon dioksida dari tubuh lewat hidung. Oke? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ penyusun pada sistem respirasi pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung itu berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga berfungsi sebagai indera pembau. Nah, hidung ini terdiri dari lubang hidung, kemudian rongga hidung, dan ada ujung rongga hidung. Di dalam rongga hidung kita itu punya banyak kapiler darah dan juga ada rambut-rambut halus. Di rongga hidung kita itu kan juga selalu lembab ya, karena di dalamnya itu ada yang namanya mukus atau lendir yang dihasilkan oleh selaput lendir. Fungsi dari rambut halus dan selaput lendir ini adalah untuk menyaring debu, kemudian melekatkan kotoran pada rambut hidung. Jadi ketika kita bernafas ya atau menghirup udara bebas, itu kan kita tidak hanya menghirup oksigen ya, tapi juga ada kotoran, kemudian debu. Supaya tidak masuk ke dalam sistem pernafasan kita, maka kotoran dan debu ini juga harus disaring dulu. Nah, inilah fungsinya dari rambut halus dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung kita. Makanya kadang-kadang hidung juga harus kita bersihkan. Di situ kan ada kotoran-kotoran dari bekas saringan itu sendiri. Kemudian fungsinya juga sebagai pengatur suhu udara yang masuk dan juga mencium adanya bau. Organ berikutnya pada sistem pernafasan adalah faring. Oke, faring ini merupakan persimpangan jalan masuk udara dan makanan. Jadi faring ini adalah persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus dan rongga hidung ke tenggorokan. Faring ini terdiri dari nasofaring, yaitu faring yang dekat dengan hidung, kemudian orofaring, yaitu faring yang dekat dengan mulut, dan karinofaring, yaitu faring yang dekat dengan laring ya. Apa itu laring? Kita lanjut ke organ berikutnya. Laring ini disebut juga pangkal tenggorokan. Laring itu terdiri dari tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorokan ini atau laring itu dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan namanya, atau kata lainnya adalah epiglotis. Jadi pada saat kita makan, kemudian kita mau menelan makanan tuh ya, epiglotis ini melipat ke bawah, menutupi laring, sehingga makanan itu tidak dapat masuk ke dalam laring, yaitu pangkal tenggorokan. Kalau pada saat kita bernafas, epiglotis ini akan membuka, supaya oksigen itu bisa
masuk dan karbon dioksida itu bisa keluar, gitu ya. Kemudian ketika epiglotis ini membuka dan oksigen itu masuk, oksigen ini masuk kemana? Ya, nah berikutnya adalah trakea. Trakea ini adalah batang tenggorokan. Ini merupakan pipa yang panjang kira-kira 9 cm. Nah, trakea ini tersusun dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Tapi cincin-cincin tulang rawan ini bagian belakangnya itu nggak nyambung. Dan tempatnya trakea ini dia nempel ya pada esofagus. Karena hal ini digunakannya untuk mempertahankan supaya trakea ini tetap terbuka. Nah, cincin-cincin tulang rawan itu biasanya diikat oleh jaringan fibrosa. Selain itu juga terdapat beberapa jaringan otot. Ya, setelah di batang tenggorokan, oksigen ini akan lanjut ke organ berikutnya yaitu bronkus. Nah, bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang, ada kiri, ada kanan ya. Satu cabang menuju ke paru-paru kanan, satu cabang menuju ke paru-paru kiri. Jadi setelah di batang tenggorokan tadi, oksigen akan nyebar ke bronkus ya. Ada ke kiri, ada ke kanan. Setelah itu kemana lagi? Ada juga yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus, dia lebih kecil, dindingnya itu lebih tipis, dan salurannya itu kan lebih kecil dari bronkus. Setiap bronkiolus ini ya, yang paling ujung ada yang disebut dengan alveolus, yaitu kantong-kantong kecil yang mirip kayak anggur. Namanya tadi alveolus. Jadi lanjut ke alveolus ya. Jadi setelah dari bronkus, kemudian dia jalan lagi menuju bronkiolus. Nah, pada ujungnya itu dia ke alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus ini merupakan saluran akhir dari sistem pernafasan yang merupa gelembung-gelembung udara. Dan di sana ada kapiler-kapiler darah. Di alveolus inilah terjadinya pertukaran antara oksigen yang dari udara bebas tadi akan masuk ke seluruh tubuh dan karbon dioksida yang dari sel-sel darah ya, itu akan keluar melalui jalan masuk oksigen. Jadi di alveolus ini kan tukaran tuh, oksigen masuk ke darah melalui kapiler-kapiler darah supaya bisa disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan dari hasil oksidasi sel itu kan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan keluar. Jalannya sama ya, kayak jalan masuknya oksigen, tapi dia keluar. Jadi yang kita hirup itu adalah oksigen, kemudian yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Kemudian organ yang paling utama di dalam sistem pernafasan itu adalah paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada. Jumlahnya itu sepasang ya. Ada kiri, ada kanan. Di bagian tengah paru-paru itu ada jantung. Kemudian paru-paru kanan itu punya 3 lobus. Sedangkan kalau paru-paru kiri itu punya 2 lobus. Kemudian paru-paru ini dilapisi oleh selaput pleura, yaitu pleura visceralis di sebelah dalam ya. Kemudian ada juga pleura parietalis yang sebelah luar. Pembahasan berikutnya adalah mekanisme bernafas. Bernafas itu kan aktivitas pada saat kita mengambil dan mengeluarkan udara pernapasan melalui paru-paru. Jadi secara spesifiknya, bernafas ini adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam sel dengan lingkungannya. Ya, pernafasan atau pertukaran gas pada manusia itu berlangsung melalui 2 tahap, yaitu pernafasan luar, eksternal, dan pernafasan dalam secara internal. Yang pertama adalah pernafasan luar. Pernafasan luar ini merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru, sedangkan kalau pernafasan dalam itu adalah pertukaran gas itu yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Nah, berdasarkan otot yang berperan pada saat proses pernafasan, pernafasan manusia ini dibedakan menjadi 2, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Kalian ingat-ingat lagi ya tentang ekspirasi dan inspirasi yang saya jelaskan di awal. Oke? Yang pertama adalah pernapasan dada. Otot yang berperan
dalam pernapasan dada ini adalah otot antar tulang rusuk. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Ada otot antar tulang rusuk luar yang disebut dengan interkostal eksternal. Ini berperan mengangkat tulang rusuk. Dan ada juga otot antar tulang rusuk dalam atau interkostal internal yang berperan menurunkan tulang rusuk untuk kembali ke posisi yang semula. Jadi, pada saat proses inspirasi, otot antar tulang rusuk luar itu berkontraksi, sehingga paru-paru itu mengembang. Sedangkan pada saat proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk dalam yang berkontraksi. Oke? Berikutnya adalah pernapasan perut. Pada pernapasan perut, otot yang berperan adalah otot diafragma dan otot dinding pada rongga perut. Nah, kalau pada proses inspirasi, otot diafragma ini yang berkontraksi. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot diafragma ini berelaksasi dan otot dinding perut itu berkontraksi. Pembahasan berikutnya adalah gangguan pada sistem respirasi. Yang pertama adalah influenza, ini yang sering ya kita alami. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Biasanya kan gejalanya pilek, hidung tersumbat, kemudian bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Kemudian berikutnya adalah asma. Ini adalah penyakit penyumbatan saluran pernafasan. Penyebabnya adalah alergi pada rambut, bulu, debu. Nah, asma ini memiliki sifat dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Kemudian berikutnya adalah tuberkulosis atau biasanya TBC. Ini adalah penyakit paru-paru ya, yang diakibatkan serangan bakteri. Nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini menyebabkan oksigen itu menjadi sulit karena adanya bintil-bintil atau peradangan di dinding alveolus. Kemudian berikutnya adalah sinusitis. Ini peradangan pada sinus ya. Di dalamnya itu terkumpul nanah. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah rinitis. Ini gangguan radang pada hidung akibat dari infeksi virus, tapi bisa juga disebabkan karena alergi. Kemudian berikutnya adalah bronkitis. Ini terjadi karena adanya peradangan pada bronkus, sebabnya oleh mikroorganisme. Kemudian ada juga kanker paru-paru. Biasanya diderita oleh perokok nih. Jadi hati-hati ya. Nah, kanker ini disebabkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam jaringan epitelium bronchiolus. Oke, itu dia pembahasan tentang sistem respirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.